Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di pelajaran PPKN bersama dengan Bu Riza. Hari ini kita akan belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung saja ke materi ya. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai diantaranya menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman. Yang kedua, mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sekarang kita masuk ke materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus tahun 1945, para pendiri negara menyepakati bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dan konstitusi negara atau hukum dasar Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita masuk ke proses perumusannya, kita bahas dulu apa sih konstitusi itu. Tadi kan sudah disebutkan bahwa konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konstitusi? Jadi, setiap negara merdeka harus memiliki konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu, bagaimana jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Nah, apabila negara itu tidak memiliki konstitusi, akan timbul beberapa konsekuensi. Di antaranya, negara tidak memiliki pegangan atau pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan, sehingga dapat mengakibatkan munculnya kekacauan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan eksistensi sebuah negara. Yang kedua, ketertiban penyelenggaraan negara akan sulit tercapai, di mana terjadi penyimpangan kekuasaan dan hak sebagai warga negara tidak dijunjung tinggi. Yang ketiga, hukum tidak lagi memiliki arti, sehingga tidak ada jaminan hukum dan penegakan keadilan bagi masyarakat atau warga negara. Konstitusi terbagi menjadi dua jenis, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contohnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sedangkan konstitusi tidak tertulis atau disebut dengan konvensi merupakan kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara dengan sifat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hanya sebagai pelengkap. Contoh dari konstitusi tidak tertulis diantaranya pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang tersebut. Dan adat istiadat dan norma baik yang selalu ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ketika Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu kemudian dipersiapkan oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh BPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi. Nah, untuk merancang Undang-Undang Dasar ini, BPUPKI melaksanakan sidang pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Yang pertama, sidang BPUPKI tanggal 10 sampai dengan 11 Juli 1945. Pada rapat ini dibentuk beberapa panitia kerja, di antaranya Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, serta Panitia Keuangan dan Perekonomian. Dari pelaksanaan rapat ini, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan suara bulat menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar diambilkan dari isi Piagam Jakarta. Selanjutnya, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang bertugas untuk membuat rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu sidang tanggal 13 Juli 1945. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Salim, dan Mr. Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar ini kemudian diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa. Selanjutnya, pada sidang tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Di sini Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja seluruh panitia yang mencakup 3 hal. Pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar itu sendiri atau batang tubuh yang terdiri atas 42 pasal. Nah, kemudian Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar menjabarkan bahwa dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Kemudian pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar.
Lalu pada sidang terakhir yaitu tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang tanggal 16 Juli tersebut. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Nah, setelah naskah Undang-Undang Dasar 1945 ini disetujui, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, naskah tersebut diserahkan kepada pemerintah bala tentara Jepang. Dengan demikian, selesailah tugas dari panitia BPUPKI. Baik anak-anak, demikian materi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hari ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan bab 3, yaitu tentang penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.